Dan untuk isu-isu dia KDRT itu enggak sama sekali. Jadi yang pihak prianya tersebut menjadi bicara keras kepada yang wanita, kemudian ada suatu bentakan-bentakan, ada suatu bicaranya kencang sehingga membuat suasana jadi semakin tidak kondusif. Dan tidak pernah ada KDRT. Kalau memang ada, tunjukkan di hadapan saya bukti laporan polisi. Konflik rumah tangga pasangan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven belakangan ini sedang ramai menjadi perbincangan. Usai dikabarkan adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Baim Wong terhadap Paula. Menanggapi kabar miring tersebut, sahabat Baim Wong, Vista Putri, membantah keras kabar adanya dugaan KDRT yang dilakukan Baim terhadap Paula. Sebaliknya, Vista mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga sahabatnya itu, usai menyaksikan sendiri sebuah fakta yang mengejutkan melalui tayangan video CCTV. Lalu siapa sebenarnya yang melakukan KDRT dan apa yang dimaksud dengan ucapan Vista Putri? Dan untuk isu-isu dia KDRT itu enggak sama sekali, karena saya percaya dan saya melihat sendiri siapa yang KDRT, kita aja. Siapa yang KDRT dan siapa yang bagaimana, sampai lebam-lebam biru-biru saya menyaksikan sendiri di CCTV. Saya nggak mau ngomong panjang lebar, nanti biar jalur langit yang menentukan ya. Kalau isu untuk Baim KDRT enggak, kenapa anak-anak itu bicara ngomong seperti itu? Enggak, karena apa? Karena aku tadi ngomong ada something wrong yang saya nggak bisa cerita di sini. Yang sampai ketakutan dengan ibunya itu ya ada something wrong pasti, tapi saya nggak bisa cerita di sini gitu. Monggo silakan tanya ke Baim sendiri, dan saya memang sudah menyaksikan apapun yang masalah. Aduh, saya nggak bisa cerita di sini ya Mbak ya. Saya melihat sendiri di CCTV ya. Itu bagaimana ya perlakuan ya, support untuk Baim, untuk Baim ya. Kebetulan kan kebanjiran juga kan rumahnya dia, ya. Terus sehat kamu terutama, terus sehat, berjuang untuk anak-anak, tetap rendah hati tetap menjalanin apa yang ini bisa dibilang musibah ya, yang tidak ada hentinya ya. Terus sabar menghadapi semuanya. Allah nggak tidur. Siapa yang salah dan siapa yang benar nanti akan kelihatan. Dan tidak pernah ada KDRT. Kalau memang ada, tunjukkan di hadapan saya bukti laporan polisi. Kalau tidak ada laporan polisi, orang bisa bercerita apa saja dan itu tidak mempunyai nilai pembuktian. Apalagi saksi itu dibawa oleh pihak, bukan saksi yang netral. Anda bisa membayangkan bagaimana saksi dihadirkan untuk kepentingan seseorang. Dia pasti akan menjelaskan sesuai dengan orang yang membawa sebagai seorang saksi. Bagi saya, apapun keterangannya tidak mempunyai nilai pembuktian. Apapun yang disampaikan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak ada bukti hukumnya, misalnya laporan polisi, misalnya ada visum atau ahli yang memang ditunjuk oleh institusi kepolisian. Itu adalah proses hukum. Saya tidak perlu harus memberikan kuliah pada malam ini terkait dengan proses KDRT. KDRT itu adalah proses tindak pidana. Dugaan kekerasan dalam rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven mencuat setelah saksi ahli Abimanyu dihadirkan di persidangan. Dalam kesaksiannya, saksi ahli dari pihak Paula itu menelaah video percekcokan yang terjadi antara Baim dan Paula yang dijadikan barang bukti. Menanggapi kesaksian ahli pakar telematika, kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid, menyampingkan saksi ahli dari pihak Paula yang menurutnya tidak kompeten.
Mengingat tuduhan KDRT merupakan tudingan serius yang diatur dalam Undang-Undang Pidana. Lepas dari perdebatan penasehat hukum masing-masing pihak, isu KDRT terlanjur mencuat. Dan Baim harus membuktikan tuduhan tersebut tidaklah benar, dipaksakan dan menyesatkan. Atas hal itulah Baim akan membeberkan bukti baru berupa rekaman video CCTV untuk memperkuat gugatannya jika istrinya Paula diduga telah berselingkuh. Jadi yang pihak prianya tersebut menjadi bicara keras kepada yang wanita, kemudian ada suatu bentakan-bentakan, ada suatu bicaranya kayak kencang sehingga membuat suasana jadi semakin tidak kondusif, ya. Dan dari perbuatan tersebut, kalau yang wanita ya diam aja, kayak pasrah aja ngomong tenang, tetapi yang ini yang kayak keras, karena diam aja mungkin jadi ada membuat yang prianya ini jadi pengen intens untuk berinteraksi dengan yang wanitanya untuk ngomong gitu ya, minta respon, sampai kemudian terjadi kontak tubuh ya secara keras. Silahkan diterjemahkan, kalau saya bahasanya bahasa telematika ya. Jadi kalau gini lah, kalau bahasa telematikanya kita melihat bahwa itu terjadi adanya suatu kontak kekerasan ya, sampai ada suatu terjadi benturan. Lalu ada juga kontak jadi melakukan sesuatu, yang pernah melakukan sesuatu kepada kepalanya yang wanita ya. Di situ jadi konteks ini sehingga dengan pergerakan tangan yang pria kemudian membuat kepala wanita sampai kayak terdorong ke depan karena dari sebelah samping gitu kan, berhadapan-hadapan. Ya saya anggap dia tidak mempunyai kompeten. Karena di dalam sesuatu peristiwa itu harus yang bisa ditunjuk oleh kepolisian. Jadi karena ini terkait bahasanya kan KDRT. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Prosesnya itu harus proses secara pidana. Artinya harus bisa dibuktikan dengan adanya bukti laporan polisi. Setelah laporan polisi baru ada bukti lagi untuk dilakukan visum. Habis visum nanti yang memvisum itulah yang menjadi ahli untuk menjelaskan ada dan tidaknya sebuah peristiwa tersebut. Yang terpenting dari persoalan ini, tidak ada satupun yang punya hak untuk memverifikasi karena dia bukan ahli di bidang verifikasi terhadap digital. Sehingga siapapun yang tidak mempunyai kapasitas, yang tidak mempunyai kompetensi, yang tidak diberi wewenang, tolong minggir. Jangan sok pinter, jangan sok faham. Karena Anda tidak punya kewenangan, Anda tidak mempunyai legitimate untuk menilai sebuah hal-hal terkait dengan proses. Karena yang bisa menilai adalah hasil laboratorium forensik. Yang jelas terkait dengan apa yang dikatakan KDRT oleh siapapun juga, dia tidak mempunyai legitimasi, tidak mempunyai legitimate, dia tidak mempunyai keahlian di bidang forensik. Karena dia bukan dari institusi kepolisian yang mempunyai hak untuk menilai sah apa orisinilnya sebuah rekaman dan sebagainya. Karena itu menggunakan alat. Jadi saya pikir apapun tidak mempunyai nilai pembuktian. Saya barusan ketemu sama Baim, insya Allah dia siap hadir untuk persidangan pada hari Rabu. Karena bagi Baim ini saatnya dia ingin mengungkapkan sebuah kebenaran. Jadi di dalam persoalan ini bukan hanya sekedar persoalan ada kemelut rumah tangga, tapi ada beberapa hal yang memang harus diungkapkan supaya persoalannya menjadi terang benderang, tidak ada lagi pemikiran-pemikiran yang keliru terhadap diri Muhammad Ibrahim. Seperti itu, hari Rabu insya Allah dia hadir, dan dia tadi juga meminta saya untuk hadir dengan menyerahkan bukti. Tadi ada sekitar 2 bukti video di mana dalam video itu akan saya sampaikan isinya pada saat proses persidangan pada hari Rabu ya. Jadi tentang video tersebut sangat penting dan Baim tadi minta tolong Bang ini sampaikan ke majelis hakim karena inilah yang sebenarnya.
Proses sidang cerai Baim Wong dan Paula masih bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Di tengah proses perceraiannya itu, Baim masih ngotot enggan melepas kedua anaknya pada Paula. Padahal dalam undang-undang anak di bawah umur akan diasuh oleh ibunya jika orang tuanya bercerai. Namun sayangnya pihak Baim enggan begitu saja melepas kedua anaknya. Hal itu tampak usai beredarnya video yang memperlihatkan Paula yang dipaksa pergi oleh anaknya disertai iringan tangis karena takut ibunya kena marah oleh ayahnya. Video dramatis itu sontak saja membuat miris. Rasa simpati dan dukungan ramai-ramai diberikan untuk Paula. Lagi-lagi, sahabat dekat Baim Wong, Vista Putri, membeberkan apa yang sebenarnya terjadi mengenai video kedua anak Baim Wong yang menangis histeris saat melihat sang ibu datang menjenguk ke rumahnya. Papa tuh baik, adek. Papa nggak marahin mama kok, sayang. Nih, mama bawa makanan. Adek udah mau makan. Mama cuma bawa makanan. Kalau untuk si Kiano sama Kenzo katanya takut ketemu mamahnya ya. Nah, ya karena memang mungkin ada sesuatu hal, something wrong yang ibunya bagaimana ya. Kan anak kan peka, Mbak. Anak kecil kan peka ya. Nah, di situ sih saya menilainya ya. Dan memang saya melihat sendiri sih. Di susternya pun saya melihat sendiri mereka berdua tidak mau bertemu dengan ibu dan bertemu dengan ibunya. Itu nggak perlu diperebutkan. Anak itu bukan benda. Anak itu bukan roti. Anak itu anak itu punya hak. Dia punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Artinya dia kalau memang dia tidak cocok dengan seseorang, dia bisa ngomong saya tidak suka. Tapi memang di dalam hukum itu ada yang namanya mumayyiz, anak yang belum berumur 12 tahun. Tapi kan sudah ada surat edaran Mahkamah Agung. Jadi manakala memang itu anak tidak cocok dengan seseorang atau dengan salah satu orang tuanya, jangan dipaksa. Karena anak itu juga punya hak. Dia diatur dalam undang-undang, dia juga diatur dalam hak asasi manusia. Jadi anak itu jangan dijadikan objek. Dia itu adalah subjek hukum. Ya kalau misalnya anak-anak menolak berarti kan dia tidak nyaman. Itu aja. Dicoba nanti ya untuk bisa mempertemukan apakah kedua belah pihak itu bisa memberikan waktu dan kemudian bisa memberikan keluasaan dalam artian gini ya, apakah ada nanti persesuaian waktu gitu kan, macam-macam sih nanti gitu ya untuk ketemu dengan anak gitu kan. Nah terkait dengan itu baru dicoba gitu nanti terkait dengan itu gitu ya. Jadi 24 jam itu dibuka untuk ketemu. Tapi jangan nanti kalau anak-anak menolak, jangan ayahnya yang disalahkan. Harusnya introspeksi diri kalau misalnya anak-anak menolak itu ya harusnya kenapa anak-anak keberatan dan sebagainya seperti itu ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.